Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Manisa Putri dengan NIM 2110205009. Mahasiswi dari semester 5 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Kerinci. Kali ini saya akan menyampaikan tugas saya selama 1 semester pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu terdapat 3 kategori. Yang pertama offline dengan menggunakan Macromedia Flash 8 dan menggunakan GeoGebra juga. Yang kedua blended dengan menggunakan Meet Apps Inventor, dan kategori ketiga yaitu dengan online dengan menggunakan WordPress dan Wizardme yang diampu oleh Ibu Febrianingsih SPD MPD. Dan langsung saja kita mulai pada aplikasi offline, yaitu baiklah, untuk yang pertama itu Macromedia Flash 8. Kita membahas luas segitiga. Di sini ada terdapat daftar isi, materi, contoh, dan latihan. Kita klik materi. Nah, di sini luas persegi itu dari luas segitiga itu dari luas persegi yaitu A kali T. Bisa kita lihat, kita belah menjadi 2 buah segitiga menjadi jadi luas segitiganya itu kita dapat setengah kali alas kali tinggi. Di sini ada tombol next, kita klik masuk ke contohnya. Lalu kita klik lagi. Nah, di sini kita dapat mengisi biodata kita untuk menyelesaikan latihan. Misalnya kelas 10. Kita mulai dan kita klik ya. Nah, di sini kita masuk ke contoh latihannya. Misalkan isinya itu B, D, B, mungkin kita isi aja. Nah, di sini kita bisa lihat hasil latihannya itu. Nah, benarnya ada 4 dan salahnya 1, nilainya 80. Oke, lanjut. Kemudian untuk materi GeoGebra dalam kategori offline, kita masuk untuk mengetahui luas segitiga, yaitu terdapat pada persegi juga terlebih dahulu. Kemudian untuk kita mendapatkan luas segitiganya bisa kita belah dari persegi menjadi segitiga seperti ini. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa luas segitiga itu adalah setengah dari persegi. Baiklah, kita masuk ke kategori blended, yaitu dengan menggunakan Meet Apps Inventor, yaitu dengan materi bilangan berpangkat. Di sini ada tombol next, kita klik saja. Nah, di daftar isi terdapat tombol home ke laman pertama, kemudian materi ke materi, contoh, dan latihan. Kita next saja, yaitu masuk ke materi. Dalam materi ini menjelaskan definisi bilangan berpangkat dengan sifat-sifatnya. Kemudian next, kita masuk ke contoh, yaitu misalkan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah dengan N. Contohnya 3 di pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 5, yaitu 3 pangkat 7. Nah, untuk lebih paham lagi, kita masuk ke linknya, link YouTube-nya. Kalau kita klik, masuk ke link YouTube yang menjelaskan mengenai bilangan berpangkat.
Kita kembali lagi, yaitu next, langsung ke latihan. Misalkan pada latihan ini tentukan nilai dari 5/3 dibagi 5/2, misalkan A. Nah, kemudian tentukan nilai dari 3 kali 4 dipangkatkan 2, maka hasilnya B, misalkan B. Kemudian hitunglah hasil dari 9/3 dikali pangkat 2. Kita jawab saja B. Nah, maka hasil skor yang kita dapatkan akan tercantum pada Math Apps Inventor. Baiklah, kita lanjut pada kategori online, yaitu bilangan berpangkat bentuk akar dengan menggunakan WordPress. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada definisi bentuk akar. Di sini terdapat definisi, contoh soal, serta link video untuk pemahaman lebih lanjutnya. Begitu juga dengan poin yang kedua, yaitu operasi aljabar pada bentuk akar beserta sifatnya. Juga terdapat definisi, contoh, dan link video untuk pemahaman lebih lanjutnya. Begitu juga dengan poin yang ketiga, dalam menyederhanakan bentuk akar, terdapat definisi, contoh, serta link video. Kemudian poin yang keempat, dalam merasionalkan penyebut bentuk pecahan juga terdapat definisi, contoh, serta dengan linknya. Kemudian terdapat poin kelima, pangkat pecahan, yaitu terdapat definisi, contoh, serta link video, sifat-sifat, serta latihannya. Baiklah, kita masuk ke aplikasi Wizard.me. Yang pertama itu materinya bilangan berpangkat. Terdapat definisinya. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A N dibaca A pangkat N, atau A dengan simbol N juga dibaca A pangkat N, yang didefinisikan sebagai A pangkat N, A-nya itu sebanyak N. Dengan A merupakan bilangan pokok atau dasar dan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Yang pertama itu terdapat perkalian eksponen, terdapat sifat-sifatnya serta contohnya, kemudian pembagian eksponen, perpangkatan eksponen, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan, bilangan berpangkat 0, serta yang terakhir itu terdapat bilangan berpangkat negatif, juga terdapat sifat-sifat serta contohnya. Kemudian juga terdapat linknya. Untuk lebih memahami materi bilangan berpangkat, bisa klik linknya. Pertama ada contoh soal atau latihan dengan pilihan ganda. Yang pertama itu tentukan nilai pangkat dari 7/2 dikali 7/3. Misalnya kita isi B. Kemudian contoh yang kedua, tentukan bilangan pokok berikut. Pangkat 2 sama dengan 4, berarti hasilnya adalah 2. Kemudian masih dengan pilihan ganda, misalkan saja isinya B, D, atau yang lainnya. Kemudian contoh soal berikutnya atau latihan berikutnya, yaitu kelompokkanlah hasil dari pangkat 2 dan pangkat 3. Berarti 81 itu pangkat 3, 8 pangkat 2.
16 pangkat 2, 32 pangkat 2, 3 pangkat 3, 4 pangkat 2, 27 pangkat 3. Selesai, maka selanjutnya kita masuk ke puzzle. Yang pertama itu kita lihat pangkat. Kemudian misalkan 2, sembilan, 3, hasilnya berarti bisa kita lihat berarti 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Kemudian masih dengan pilihan ganda, bentuk bilangan berpangkat negatif yang benar adalah, bentuk bilangan pangkat negatif yang benar adalah A, misalkan kita jawab saja A. Kemudian kelompokkan sesuai dengan hasil perpangkatan. 7 pangkat 2 pangkatnya adalah 49, 8 pangkat 3, 9 pangkat 2, 2 pangkat 4. Nah, kemudian hasil pangkat dari kemudian kita lihat hasilnya. Inward, submit. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil yang kita isi itu salah atau benar. Baiklah, itulah hasil dari tugas saya selama 1 semester pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.